selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 34 Kipas. Zhang Ruiqiang melihat dokumen Feng Yu yang sudah disiapkan. Semua dokumen yang diperlukan sudah tersedia. Dokumen sudah siap tetapi manajer umum perusahaan, tampaknya bukan orang di depannya. Siapa Feng Xingtai? 看那张入狱证， Itu ayahku. Dia keluar untuk melakukan penjualan. Kepala Zhang, dokumen lain apa yang Anda butuhkan dari saya? Tanya Feng Yu. Semuanya ada di sini. Anda mengisi ini dan kembali dalam waktu 1 minggu. 可以这张入狱证， Feng Yu sedikit kecewa. Mengapa Zhang Ruiqiang tidak menyulitkannya sehingga dia dapat memiliki kesempatan untuk membangun hubungan yang baik dengannya. Tetapi pada saat yang sama, Feng Yu tahu bahwa Zhang Ruiqiang memiliki reputasi yang baik. Jika tidak, bagaimana bisa Zhang Ruiqiang berpromosi begitu cepat di masa depan? Feng Yu sedang dalam suasana hati yang sangat baik ketika meninggalkan kantor perdagangan asing. Setelah kertas impor keluar, perusahaannya bisa mendapatkan banyak uang. Setelah kembali ke perusahaan, Feng Yu mengirim semua pemuda untuk melakukan riset pasar. Tidak tahu apa itu riset pasar. Tidak masalah. Anda hanya pergi ke setiap pasar utama, toko-toko dan bertanya apa saja yang laku di Uni Soviet dan apa saja yang mereka inginkan dari Uni Soviet. Meskipun para remaja putra ini tidak memiliki pengalaman, mereka rela menanggung kesulitan dan mereka juga sangat cerdas. Tapi setelah mengirim mereka semua, Feng Yu menyesal. Feng Yu sendirian di gudang besar. Tidak ada orang untuk diajak bicara, tidak ada komputer dan tidak ada televisi. Gudang itu juga pengap dan tidak ada angin sama sekali. Tanpa melakukan apa-apa, Feng Yu hanya dapat mulai menulis aturan dan peraturan perusahaan. Lalu Feng Yu tiba-tiba mendapat inspirasi dan mulai menulis aturan. Dia hanya ingin menulis 108 aturan tetapi menemukan bahwa itu tidak cukup. Akankah 1008 terlalu banyak memerintah untuk stafnya? Ketika Feng Yu menulis aturan nomor 368, para pemuda kembali. Semua orang berkeringat. Ini baru permulaan summer dan cuacanya sangat panas. Beli beberapa kipas listrik besok. Panasnya membunuh saya, kata Feng Yu. Manajer Feng, kipas angin listrik sangat mahal dan masih perlu menggunakan listrik. Kami hanya bisa menggunakan kipas biasa. Salah satu pemuda berkata, kipas tangan para pemuda ini merasa malu. Bulan lalu, mereka tidak melakukan apa-apa dan Feng Yu masih memberi mereka masing-masing 100 RMB. Di mana lagi mereka bisa menemukan bos yang baik? Karena itu, mereka ingin menabung untuk Feng Yu. Feng Yu bertanya, berapa kipas listrik? Kipas listrik termurah di mall lebih dari 100 RMB. Yang lebih baik sekitar 400 hingga 500 RMB. Jawab pemuda itu. Apa-apaan? Kipas listrik begitu mahal sekarang. Seharusnya tidak ada teknologi yang terlibat untuk kipas listrik. Setidaknya harus ada 8.000 hingga 10.000 pabrik yang memproduksi kipas angin di China sekarang. Mengapa harganya masih sangat tinggi? Iya nih, saya membeli satu kipas listrik untuk keluarga saya beberapa hari yang lalu. Soal ini besar dan masih bisa berputar. Itu terbuat dari logam dan angin kuat. Kata pemuda lain, tunggu sebentar, semua logam. Jadi, satu kipas listrik, yang terbuat dari baja setidaknya harus lebih dari 5 kg. Sekarang baja tidak murah. Tidak heran jika kipas angin listrik sangat mahal. Itu semua biaya material. Kipas logam berdiri tetapi apakah produsen ini bodoh? Mengapa menggunakan baja? Ada plastik sekarang. Ringan dan tahan lama dengan cara ini, biaya akan diturunkan. Lebih besar, apakah kita memiliki pabrik yang memproduksi kipas listrik di kota Bing? Feng Yu bertanya pada salah satu pemuda. Semua orang berbalik dan menatap Feng Yu, membuatnya bingung. Kami dari pabrik yang memproduksi kipas listrik. Kipas angin kami sangat tahan lama. Yang ada di rumah saya berumur 6 tahun dan tidak ada masalah. Kata pemuda itu. Feng Yu lupa bahwa pemuda ini adalah anak-anak dari pekerja pabrik motor. Kipas listrik dapat bertahan selama 6 tahun. Tidak heran jika pabrik tidak dapat menghasilkan uang. Siapa yang tahu pemimpin pabrik? Tanya Feng Yu. Semua pemuda memandang Wu Zigang. Wu Zigang ini adalah putra pemimpin pabrik. Paman saya adalah kepala bengkel kedua. Dapat dianggap sebagai pemimpin.
Tapi sekarang bengkel kedua beroperasi 1 hari dan istirahat 2 hari. Bahkan jika mereka menghasilkan lebih banyak produk, mereka tidak memiliki cara untuk menjualnya, kata Wu Zigang. Pergi mengunjungi pamanmu. Katakan padanya aku memberi mereka pesanan besar. Kata Feng Yu. Xiao Gang, apakah ini temanmu? Bibi Wu Zigang menghela nafas. Anak ini memilih waktu makan malam untuk dikunjungi. Tidak apa-apa jika dia datang sendirian untuk makan malam, tapi dia membawa seorang teman. Sekarang pabrik tidak menghasilkan uang. Paman Wu Zigang hanya mendapatkan 50% dari gaji bulanannya selama beberapa bulan terakhir. Selamat sore Bibi. Kami mencari Direktur Zhao, kata Feng Yu dengan senyumnya yang paling tampan. Xiao Gang baru saja datang. Pasti belum makan. Makanan akan segera siap. Ayo makan bersama. Direktur Zhao berkata. Dia sedang duduk di sofa menonton TV ketika dia melihat keponakannya membawa seorang teman. Dia pikir Wu Zigang pasti bertengkar dengan orang lain dan datang untuk bersembunyi. Tetapi ada sesuatu yang tidak beres. Kenapa dia membawa rokok dan alkohol? Apakah anak ini mencuri dari pabrik? Hai, Direktur Zhao. Saya Feng Yu, wakil manajer Taihua Trading Company. Saya punya beberapa urusan untuk dibicarakan dengan Anda, kata Feng Yu. Direktur Zhao menatap Feng Yu. Apa yang dikatakan anak ini? Dia adalah wakil manajer perusahaan perdagangan. Berapa umurnya? Duduk. Apa yang ingin kamu beli? Tapi biarkan aku jujur. Kami tidak akan menjual produk pabrik dengan harga murah untuk Anda, kata Direktur Zhao. Feng Yu tersenyum dan berkata, saya ingin membeli sekumpulan kipas listrik. Kipas angin. Berapa yang Anda inginkan? Meskipun tidak ada stok di pabrik, bengkel mereka dapat dengan mudah menghasilkan ratusan unit sehari. Jika pesanannya besar, ia bisa membiarkan bengkel lain berproduksi bersama. Jika tidak, ia bisa membiarkan pekerja bekerja lembur. Batch pertama, saya ingin 10.000 unit, kata Feng Yu. Berapa banyak? 10.000 unit. Tidak masalah, saya bisa mengirimkan dalam 10 hari. Direktur Zhao sangat gembira. Jika dia bisa menjual 10.000 kipas angin, itu akan cukup untuk gaji pabrik bulan ini. Direktur Zhao, pelan-pelan. Apa yang saya inginkan bukanlah kipas angin saat ini yang diproduksi pabrik Anda. Saya ingin sesuatu yang lebih kecil dan lebih ringan, kata Feng Yu. Sekarang, kipas listrik yang dihasilkan adalah mereka yang berdiri. Setiap kipas memiliki tinggi lebih dari 1 meter dan berat 1 ton. Feng Yu menginginkan kipas meja kecil itu. Selain itu, Feng Yu ingin menggunakan plastik sebagai bahan utama. Kecuali jika perlu, semua bagian logam harus diganti dengan plastik, terutama bilahnya. Lebih kecil dan lebih ringan. Apa maksudmu? Direktur Zhao bertanya. Kecuali untuk bagian-bagian di mana baja dibutuhkan, sisanya akan menjadi plastik. Misalnya, bilah kipas. Tingginya harus sekitar 30 hingga 40 cm dan motor juga bisa lebih kecil. Feng Yu berkata sambil memberi isyarat dengan tangannya. Jika itu menghasilkan seperti ini, siapa yang akan membelinya? Pertama, angin tidak mencapai wajah Anda. Kedua, tidak akan tahan lama, kata Direktur Zhao. Feng Yu tersenyum dan berkata, Direktur Zhao, jangan khawatir tentang ini. Saya akan memesan 10.000 unit terlebih dahulu. Katakan saja apakah itu bisa dilakukan dan berapa biayanya. Direktur Zhao ragu-ragu untuk sementara waktu. Pabrik mampu menghasilkan kipas angin yang diinginkan Feng Yu, tetapi bisakah itu benar-benar dijual? Bukankah ini produk yang lebih rendah? Apakah reputasi pabrik mereka akan ternoda? Saya perlu berbicara dengan pemimpin saya terlebih dahulu, kata Direktur Zhao. Direktur Zhao, segera bengkel Anda tidak akan dapat membayar upah pekerja Anda. Saya mendengar produk konsumen yang diproduksi pabrik Anda tidak berjalan baik di pasar dan penjualan menurun. Lihatlah makan malammu. Bahkan tidak ada hidangan daging. Anda tidak perlu khawatir jika saya tidak dapat membayar Anda. Anda bisa bertanya pada Xiao Gang berapa penghasilannya sebulan. Dia sudah mulai bekerja untuk ipar saya 3 bulan lalu, kata Feng Yu. Wu Zigang berkata, Paman, saya menghasilkan 100 RMB sebulan dan ada bonus di akhir bulan. Perusahaan juga menyediakan penginapan dan makanan. Direktur Zhao dengan mengejutkan berkata, kamu mendapat 100 RMB sebulan. Upah rata-rata pekerja pabrik mereka bahkan tidak 100 RMB. Perusahaan perdagangan apa ini?
Feng Yu sepertinya cukup kaya. Masalah ini harus segera dilaporkan kepada para pemimpin. Para pekerja masih menunggu upah mereka. Aku akan pergi ke rumah direktur pabrik Li sekarang. Kalian semua makan dulu. Jangan tunggu saya, kata Direktur Zhao. Bab 35 tidak ada yang mau menggunakan merek dagang mereka. Li tua, ayo makan malam, kata istri Direktur Li. Kamu makan dulu. Saya tidak nafsu makan. Direktur pabrik Li menjawab. Tapi kamu masih harus makan. Saya tahu pabriknya tidak baik tetapi kesehatan Anda lebih penting. Istri Direktur Li berkata. Tidak baik-baik saja. Sangat buruk. Saya adalah wakil direktur pabrik yang bertanggung jawab atas produksi dan penjualan. Sekarang, sebagian besar bengkel di pabrik beroperasi 1 hari dan beristirahat selama 2 hari. Para pekerja dibayar untuk setengah dari gaji mereka selama beberapa bulan terakhir. Jika ini terus berlanjut, banyak keluarga akan mati kelaparan, kata Direktur Li. Ketuk, ketuk, ketuk. Oh, adalah Zhao tua. Apakah kamu sudah makan? Datang dan menemani Li tua untuk minum. Dia belum tidur nyenyak. Istri Direktur Li berkata ketika dia membuka pintu. Kakak ipar, minum bisa menunggu. Saya mendapat sesuatu yang mendesak untuk Direktur Li. Direktur Zhao berkata. Zhao tua, apa itu mendesak? Apa sesuatu terjadi di pabrik? Direktur Li berdiri dari sofa. Pabrik ditutup pada malam hari sekarang. Mungkinkah seseorang datang dan mencuri dari pabrik? Masih ada produk militer di pabrik. Ini kabar baik. Direktur Li, hari ini keponakan saya membawa bos besar, Direktur Zhao berkata. Setelah mendengarkan Direktur Zhao, Direktur Li tenggelam dalam pikirannya. Ini adalah hal yang baik untuk memiliki pesanan besar dan persyaratannya tidak tinggi. Pabrik mereka mampu menghasilkan kipas angin berdasarkan persyaratan. Tetapi kekhawatiran Direktur Zhao bukan tidak masuk akal. Terbuat dari sebagian besar plastik. Bukankah itu produk yang lebih rendah? Setelah jatuh dan kipas mungkin patah. Sama sekali tidak tahan lama. Itu akan menghancurkan reputasi pabrik mereka. Tapi sekarang, pabrik itu menghadapi banyak masalah. Tidak ada pekerjaan untuk pekerja dan pabrik tidak menghasilkan uang. Pabrik tidak dapat membayar gaji pekerja dan bahkan biaya medis tidak dapat diganti. Setiap hari, ada pekerja yang meminta gaji mereka. Minggu ini, ada 3 kali pekerja datang ke rumahnya untuk meminta gaji mereka. Direktur Li bahkan harus meminjamkan tabungannya sendiri kepada pekerjanya setiap bulan. Sekarang ada pesanan masuk tapi dia tidak yakin apakah dia harus menerimanya. Direktur Li, saya pikir kita dapat melakukan pekerjaan ini dan kita harus mengambil pekerjaan ini. Jika kami tidak memiliki pesanan apapun bulan ini, kami bahkan tidak dapat membayar setengah dari gaji karyawan kami, kata Direktur Zhao. Bagaimana dengan reputasi pabrik kami? Kami adalah pabrik tua yang memiliki reputasi baik dengan banyak penghargaan di masa lalu. Kami tidak bisa membiarkan orang mengatakan bahwa kami memproduksi produk yang lebih rendah sekarang, kata Direktur Li. Kami dapat berbicara dengan bos untuk menggunakan merek dagang mereka dan kami hanya menghasilkan para kipas angin. Ada banyak pabrik melakukan ini di selatan. Mengapa kita tidak bisa melakukan ini juga? Langsung Zhao berkata, maksudmu sebagai produsen outsourcing. Direktur Li menghela nafas. Milik mereka adalah pabrik milik negara. Sekarang mereka harus menurunkan diri untuk menjadi produsen outsourcing untuk perusahaan swasta. Direktur Li, tidak ada cara lain. Kita tidak bisa menunggu perintah dari pemerintah selamanya. Tahun lalu, ada pesanan dari atas untuk menghasilkan kipas angin. Tetapi apa yang terjadi pada akhirnya? Kita harus menjual kipas angin itu dengan kerugian. Bos yang saya ajak bicara ini tampaknya cukup menyenangkan. Dia tidak bertanya apa-apa tentang harga dan mengatakan dia ingin 10.000 unit. Bahkan jika itu 5 RMB per unit, itu juga 50.000 RMB. Kata Direktur Zhao. Baik, apakah bos masih di rumah Anda? Saya akan pergi dengan Anda untuk bertemu dengannya dan mendapatkan pesanan ini. Masih ada biaya perawatan untuk alat berat meskipun kami tidak menggunakannya. Lebih baik lakukan sesuatu dengan itu. Li tua, kemana kamu pergi? Anda belum makan malam belum? Istri Direktur Li berteriak. Aku tidak makan. Saya akan pergi ke rumah Zhao Lama untuk mendiskusikan beberapa pekerjaan. Direktur Li menjawab. Feng Yu memandang makanan di atas meja.
Dia tidak percaya ini adalah rumah direktur bengkel. Di atas meja, hanya ada 3 hidangan. 2 hidangan sayur dan 1 telur orak. Jika para pemimpin pabrik hidup seperti ini, bagaimana dengan para pekerja normal itu? Bibi, kamu dan paman hidup seperti ini sekarang. Tidak ada daging sama sekali. Tanya Wu Zigang. Dia tidak memiliki nafsu makan melihat hidangan ini. Di perusahaan Taihua, setiap makanan memiliki daging dan ia sudah terbiasa dengannya. Senang punya sesuatu untuk dimakan. Anda paman, sebagai salah satu pemimpin di pabrik, telah meminjamkan semua uangnya kepada para pekerja. Jangan bilang daging. Kami beruntung jika mampu makan telur sekali atau 2 kali sebulan. Kate Bibi Wu Zigang. Wu Zigang tidak tahu bahwa pabriknya sangat menyedihkan sekarang. Bagaimanapun, ia mengirim 60 hingga 70 RMB ke rumah setiap bulan. Keluarganya seharusnya tidak menderita seperti ini. Feng Yu dan Wu Zigang, keduanya hanya makan semangkuk nasi dan meletakkan sumpit mereka. Mereka tidak menyentuh telur. Lagi pula, mereka selalu bisa mengambil sesuatu untuk dimakan nanti dalam perjalanan kembali. Ada suara pintu terbuka dan Direktur Zhao berjalan masuk dengan orang asing. Direktur Li ada di sini, apakah Anda sudah makan? Istri Direktur Zhao buru-buru berdiri untuk menyambut Direktur Li. Feng, ini adalah Direktur pabrik kami Li. Dia memutuskan semua keputusan besar di pabrik. Dia di sini untuk berdiskusi dengan Anda. Berapa banyak yang bersedia Anda bayar untuk 1 unit? Direktur Zhao berkata. Direktur pabrik segera pensiun dan tidak peduli dengan pabrik. Setiap hari, ia akan berpura-pura sakit untuk tinggal di rumah sakit. Direktur Li, wakil direktur pertama, sebenarnya, penanggung jawab seluruh pabrik. Feng Yu berjabat tangan dengan Direktur Li dan berkata, "Hai Direktur Li. Mari kita duduk dan berdiskusi." Istri Direktur Zhao membuat beberapa cangkir teh dan Wu Zigang berdiri di belakang Feng Yu seperti seorang pengawal. Ketika Direktur Li melihat Feng Yu, dia kaget. Direktur Zhao mengatakan kepadanya bahwa Feng Yu ini masih muda, tetapi dia tidak pernah mengharapkan Feng Yu menjadi begitu muda. Jika Direktur Li tahu bahwa Feng Yu bahkan belum melewati ulang tahunnya yang ke-16, dia akan pingsan. Kipas tanpa dasar penutup dan klip. Direktur Li, saya percaya Direktur Zhao telah memberitahu Anda persyaratan saya. Selain motor, semua bagian lain, jika mungkin, harus terbuat dari plastik. Motor tidak perlu besar. Bilah kipas terbuat dari plastik sehingga tidak masalah untuk daya yang lebih kecil. Juga tidak perlu pelindung penutup untuk bilah kipas. Kata Feng Yu. Apa? Anda bahkan ingin menjatuhkan penutup pelindung. Orang-orang akan terluka jika pisau terbang. Direktur Li berkata dengan marah. Orang ini benar-benar pedagang yang tidak bermoral. Bagaimana itu bisa melukai siapapun? Pernahkah Direktur Li melihat kipas di langit-langit? Mengapa kipas langit-langit tidak memiliki penutup pelindung di atas bilah kipas? Selain itu, milik kami adalah bilah kipas plastik dan kecepatannya lebih rendah. Bahkan ketika kipas berjalan dan Anda memasukkan jari Anda hanya akan merasakan sedikit ketukan. Ini persyaratan saya, jawab Feng Yu. Masukkan jarimu, maka kecepatannya akan terlalu lambat. Bagaimana mungkin ada angin? Direktur Li bertanya, selama angin lebih kuat dari kipas tangan itu. Daya yang lebih kecil juga dapat menghemat listrik. Bukankah ini lebih baik? Kipas ini hanya membutuhkan 1 kecepatan dan tidak perlu terombang-ambing. Kata Feng Yu. Juga, alasnya bisa lebih kecil dengan klip besar. Kipas harus bisa berdiri di lantai atau klip di atas meja atau bagian atas lemari pakaian untuk menjadi kipas langit-langit top-down. Feng Yu melanjutkan. Jenis kipas kecil ini sangat populer di kehidupan Feng Yu sebelumnya. Direktur Li dan Direktur Zhao terpana dengan desain baru Feng Yu. Mereka tidak tahu bahwa kipas listrik juga dapat mendesain dengan cara ini. Tapi dari penampilannya, itu seharusnya cukup menjanjikan. Jika kami dapat memproduksi kipas angin yang Anda inginkan, berapa banyak Anda membayar kami untuk 1 kipas angin? Direktur Li bertanya. Kipas listrik dengan dasar penutup dan klip. Aku sudah menghitung. Biaya harus sekitar 10 RMB untuk 1 kipas angin. Saya akan memberi Anda 20 RMB. Yang bisa berosilasi dan dengan penutup pelindung, biayanya akan sedikit lebih tinggi. Saya akan membayar Anda 30 RMB untuk jenis ini. Jika pabrik Anda dapat memproduksi, saya akan memesan 10.000 unit untuk setiap jenis sekarang, kata Feng Yu.
Direktur Li dan Direktur Zhao saling memandang dan berdiskusi. Itu bisa dilakukan. Kedua jenis kipas angin ini jika menggunakan plastik, untungnya sekitar 8 RMB per unit. Keuntungan untuk 20.000 unit akan menjadi 160.000 RMB. Baik, tapi kami punya permintaan. Kipas ini tidak dapat menggunakan merek dagang pabrik kami. Anda harus mendaftarkan merek dagang Anda sendiri, kata Direktur Li. Feng Yu kaget. Dia tidak ingin memungut biaya desain dari mereka. Dia hanya ingin membantu pabrik milik negara setempat. Tetapi sekarang, mereka tidak ingin menggunakan merek dagang mereka. Mereka ragu tentang para kipas angin ini. Feng Yu tidak bisa lebih bahagia menggunakan merek dagangnya sendiri. Baik, lalu saya akan mendaftarkan merek dagang dan akan dinamai Angin dan Hujan, kata Feng Yu. Merek dagang PS Feng Yu adalah Angin dan Hujan, Feng Ji, dalam bahasa Cina. Kedengarannya mirip dengan namanya Feng Yu. Bab 36 Kipas Wind and Rain. Untuk mempercepat, Feng Yu meminta Direktur Zhao agar para pekerjanya membuat beberapa prototipe. Tidak ada waktu untuk mendesain. Tidak ada bahan siap pakai. Itu tidak masalah. Hanya untuk menguji kekuatan angin. Lapisan luar yang seharusnya terbuat dari plastik dapat menggunakan kardus sekarang dan bilahnya dapat dipotong dari papan plastik. Tidak, anginnya terlalu kencang, perlu dikurangi. Bilahnya terlalu besar, harus lebih kecil. Pisau ini terlalu tebal, kurangi ketebalannya menjadi setengah. Kabel listrik ini terlalu panjang. 2 meter akan berhasil. Feng Yu terus memberikan inputnya. Setelah 3 jam, kedua pekerja lama akhirnya memiliki 2 prototipe yaitu Feng Yu. Uas, manajer Feng, bagaimana kamu akan mengangkut kipas ini? Tidak ada penutup pelindung untuk bilah dan bilahnya mungkin mudah patah. Direktur Zhao bertanya, pisau tidak perlu diperbaiki terlebih dahulu. Biarkan pelanggan membelinya kembali dan merakit sendiri. Basis ini juga, kami akan memberikan skrup kepada mereka dan juga sebuah instruksi manual. Bahkan anak-anak akan tahu cara merakit kipas, kata Feng Yu. Merakitnya sendiri. Direktur Zhao dan Direktur Li saling memandang. Merakit sendiri peralatan listrik. Tetapi ini cukup sederhana. Bahkan tanpa instruksi manual, kita juga bisa mengetahuinya. Ini logo Wind and Rain-ku. Ini pasti berada di tempat yang mencolok. Feng Yu menulis Wind and Rain dalam skrip tulang oracle dan ada gunung terbalik dengan 3 tetesan hujan di bawahnya. Dia telah menyiapkan logo ini di kehidupan sebelumnya. Tidak masalah. Saya akan menghubungi wang tua dari pabrik plastik dan membiarkan mereka memproduksi suku cadang untuk kami. Tapi Feng, kita harus menagih deposit dulu, kata Direktur Li. Baik, saya akan datang dengan kontrak dan deposit besok pagi. Apakah 100.000 RMB cukup setoran? Setelah produk dimuat, saya akan membayar 80%. Sisanya akan dibayarkan pada akhir bulan. Oh ya, jangan terus menggunakan warna putih. Saya ingin lebih banyak variasi warna untuk kipas angin saya. Biru, merah, pink, hijau dan semua warna cerah. Bilah kipas juga bisa dalam warna yang berbeda, kata Feng Yu. Feng Yu tahu pabrik itu sekarang dalam posisi yang sulit. Setoran 100.000 RMB ini untuk meyakinkan mereka. Setelah kipas angin diproduksi dan diterima oleh pasar, Feng Yu yakin bahwa ia dapat menjual semua kipas angin ini di provinsi ini. Direktur Li juga berjanji kepada Feng Yu bahwa 20.000 kipas angin akan siap dalam 5 hari. Semua bengkel di pabrik akan fokus pada kipas angin Feng Yu. Para pekerja akan bekerja dalam 3 shift, 24 jam sehari. Jika bukan karena pabrik plastik, Direktur Li memiliki keyakinan bahwa pesanan ini akan siap dalam 3 hari. Keesokan harinya, Feng Yu menandatangani kontrak dan membayar deposit. Dia kemudian pergi ke Biro Perdagangan dan Industri untuk mendaftarkan merek dagangnya. Sekarang yang paling penting adalah memasuki pasar. Tidak ada yang tahu tentang kipas angin dan hujan. Jika Feng Yu hanya menempatkan kipas angin di pasar, tidak akan ada banyak yang akan memperhatikannya. Tidak ada yang akan tahu bahwa ada kipas angin yang hanya menjual lusinan RMB sekarang. Yang perlu dilakukan sekarang adalah beruk novel. Koran harian Longjiang. Hari ini ada bos besar di kantor Presiden Surat Kabar. Dikatakan bahwa bos besar ini akan memasang WBE novel besar di surat kabar. Era ini tidak seperti koran generasi selanjutnya di mana lebih dari setengahnya adalah WBE novel.
Surat kabar sekarang memiliki halaman yang lebih sedikit dan lebih banyak konten. Hanya ada beberapa WBA novel. Feng Yu tidak ingin menempatkan WBA novel baris kecil. Dia ingin menempatkan setidaknya setengah halaman WBA novel selama 1 minggu terus-menerus. Bapak, Feng, halaman ini harus menjadi berita. Belum ada WBA novel yang dipublikasikan di halaman ini. Kami tidak memiliki presiden ini. Presiden sedikit bermasalah. Feng ini ingin membeli 1 halaman penuh selama 1 minggu. Presiden Zhang, Longjiang tidak hanya memiliki 1 surat kabar. Selain surat kabar harian, dan surat kabar malam, ada juga surat kabar gaya hidup. Anda melihat koran lifestyle ini. Tata letak halaman depan tumpah. Setengah dari itu adalah artikel kecil dan setengah lainnya adalah WBA novel peralatan listrik Jepang. Kata Feng Yu. Presiden Zhang melihat, benar-benar begitu. WBA novel sekarang diizinkan di TV dan begitu pula surat kabar. Tapi dia masih ragu karena Feng Yu ingin halaman penuh. 7 hari, 7.000 RMB. Kata Feng Yu. 1.000 RMB sehari. Ini bukan jumlah yang kecil. Menambahkan semua WBA novel baris, itu juga kurang dari 200 RMB sehari. Melihat Presiden Zhang masih ragu-ragu, Feng Yu berkata lagi, perusahaan saya dapat menambah 1.000 RMB lagi. Hanya untuk 1 minggu. Mengapa Presiden Zhang tidak bisa mencobanya selama 1 minggu? Jika semuanya berhasil, pendapatan surat kabar akan meningkat banyak dan semua staf surat kabar akan berterima kasih kepada Anda, kata Feng Yu. 14.000 dan saya akan setuju. Presiden Zhang berkata, 2.000 sehari. Itu terlalu mahal. Makalah lifestyle hanya berharga 500 RMB untuk setengah halaman. Saya sudah menyatakan tawaran tertinggi saya. Jawab Feng Yu. Kami mendapat lebih banyak pembaca daripada gaya hidup. Presiden Zhang berdebat. Tapi kami menjual produk dan lifestyle lebih cocok untuk segmen target kami. Bagaimana dengan ini? 9,000 RMB selama 1 minggu. Kata Feng Yu. 10.000 RMB. Setidaknya 10.000. Ini adalah WBA novel 1 halaman penuh. Itu berbeda dari WBA novel setengah halaman, Presiden Zhang berkata. Kesepakatan. Kata Feng Yu. Feng Yu mulai menulis pesan WBA novelnya, desain WBA novelnya. Dia ingin WBA novel dimulai pada hari berikutnya. Melihat WBA novel Feng Yu, Presiden Zhang merasa bahwa Feng Yu memiliki kerusakan otak. Menghabiskan begitu banyak untuk WBA novel seperti itu. Bahkan jika WBA novel itu tidak memperkenalkan perusahaan Anda, WBA novel itu juga harus memperkenalkan produsen atau memperkenalkan teknologi, harga, kualitas, atau apapun. Tapi Anda baru saja menulis beberapa kalimat ini. Dengan halaman sebesar itu dan Anda hanya menggunakan menulis beberapa kata sehari. Ini sia-sia. 1 WBA novel kecil sudah cukup. Tanggal 1 Juli adalah tanggal penting di Cina. Pada hari ini, banyak orang membaca koran di tempat kerja sama seperti hari-hari lainnya. Catatan penerjemah, tanggal 1 Juli adalah hari berdirinya Partai Komunis Tiongkok. Hei, apa yang salah dengan halaman ini? Seluruh halaman memiliki 3 slogan yang menarik. Ikuti partai dengan sepenuh hati, 4 modernisasi dan hari-hari baru. Merayakan ulang tahun partai, babak baru Cina. Hati semua orang tertuju pada partai dan angin dan hujan akan melihat pelangi. Catatan penerjemah, ini adalah sebuah puisi dalam bahasa China. Ini adalah beberapa propaganda yang memuji modernisasi dan reformasi Tiongkok. Hari ini adalah hari pendiri partai. Sangat normal bagi koran untuk menggunakan halaman untuk menulis beberapa pernyataan ucapan selamat. Tapi halaman ini terlalu aneh. Pengaturan huruf ini terlalu berantakan. 3 slogan tidak dibaca secara horizontal maupun vertikal. Tetapi, itu dibaca dari 3 arah yang berbeda. Mengapa terlihat seperti kipas listrik? Belum lagi, jika garis-garisnya terhubung, itu benar-benar kipas listrik. Di bagian paling bawah halaman, ada beberapa kata, kipas angin-angin dan hujan, mitra baik summer Anda. Kipas listrik dihidupkan tetapi tidak ada banyak efek. Tidak ada yang memperhatikan kipas angin dan hujan ini dan tidak ada yang mau membeli. Kipas angin murah juga akan menelan biaya lebih dari 100 RMB. Yang lebih mahal akan menelan biaya beberapa ratus RMB. Mereka yang rela mengeluarkan begitu banyak uang akan membeli kipas itu sejak lama. Mereka yang tidak mau akan tetap tidak mau membeli para kipas angin. Tapi Feng Yu tidak peduli.
Ini adalah serangkaian WBE Novel. Efektivitas WBE Novel hanya dapat dilihat di bagian akhir. 7 hari sudah cukup bagi orang untuk mengingat kipas angin dan hujan ini. Sekarang ada tugas yang lebih penting. Taihua Trading memiliki kurang dari 300.000 RMB. Setelah produksi kipas selesai, Feng Yu harus datang dengan 400.000 RMB. Tapi Feng Yu sudah memikirkan solusi yang bagus. Bab 37 Konsinyasi. Manajer Su. Lama tidak bertemu. Feng Yu berkata, "Oh, ini Tuan Feng. Apa yang membawamu ke sini?" Su manajer berkata dengan gembira ketika dia melihat Feng Yu. Setiap kali anak ini membawa bos besar dari Rusia ke tokonya, ia dapat membersihkan setengah dari stoknya. "Saya di sini untuk mengirimi Anda uang," kata Feng Yu. Mendengar apa yang dikatakan Feng Yu, senyum lebar tersebar di wajah manajer Su. "Apa yang ingin kamu beli kali ini? Berapa kuantitasnya? Yakinlah saya akan memberi Anda harga terbaik," kata manajer Su. "Kali ini aku tidak membeli barang. Tetapi saya ingin manajer Su membantu saya menjual barang-barang," kata Feng Yu. Senyum di wajah manajer Su menghilang seketika. Menjual sesuatu. Dia masih memiliki banyak barang dagangan di toko yang tidak bisa dijual. Karena individu diizinkan untuk mendirikan toko mereka sendiri, banyak toko kecil bermunculan dan sangat memengaruhi bisnis koperasi. Selain itu, hal-hal baik apa yang bisa dimiliki Feng Yu yang tidak dimiliki koperasi? Semua pemasok sudah lama bekerja dengannya. Selama festival dan liburan, pemasok ini bahkan memberinya hadiah. Bagaimana dia bisa berhenti bekerja dengan pemasok ini? Menjual sesuatu. "Apa yang kamu jual, Xiao Feng?" "Kami memiliki semua yang ada di koperasi dan tidak ada lagi counter untuk menampilkan hal-hal lain." Manajer Su berkata. Dia telah memanggil Feng Yu sebagai Xiao Feng alih-alih Tuan Feng. Ini menunjukkan sikapnya terhadap Feng Yu telah berubah. "Kipas listrik," jawab Feng Yu. "Kipas listrik. Anda sebaiknya pergi ke tempat lain. Sekarang mal ini juga menjual kipas angin listrik. Ada juga sangat sedikit orang yang datang ke koperasi untuk membeli kipas." Manajer Su dengan datar menolak Feng Yu. "Manajer Su, tunggu sebentar. Biarkan saya selesai dulu. Model penjualan saya berbeda dari yang lain. Saya akan meninggalkan kipas angin saya dengan Anda dan harga tetap. Setiap kipas angin terjual, saya akan memberi Anda 3 hingga 5 RMB. Saya akan mengambil kembali semua yang tidak terjual," kata Feng Yu. Manajer Su berpikir dalam hati, tidak perlu keluar dengan uang untuk membawa barang. Tinggalkan kipas angin ini untuk saya jual. Dapatkan 3 hingga 5 RMB untuk setiap kipas angin yang terjual. Dia akan mengambil kembali semua barang yang tidak terjual. Ide ini tidak buruk dan tidak menghabiskan dana saya. Bagaimanapun, sekarang Summer. Mungkin aku akan membiarkan dia meninggalkan beberapa unit bersamaku. Tidak, 3 hingga 5 RMB. Anda pikir sangat mudah untuk menempatkan barang-barang Anda di koperasi. Koperasi kami hanya menjual produk-produk terbaik. Saya ingin setidaknya 10 RMB untuk 1 unit, kata manajer Su. Manajer Su telah berpikir dengan hati-hati. Kipas listrik termurah juga sekitar 100 RMB. Keuntungannya harus sekitar 30 hingga 40 RMB. Dia hanya meminta 10 RMB karena dia tidak perlu mengeluarkan uang untuk membawa barang. Manajer Su, kipas listrik kami tidak begitu mahal dan tidak banyak keuntungan. Kipas angin kami menjual sekitar 50 hingga 60 RMB per unit dan keuntungan saya kurang dari 10 RMB. Jika penjualannya bagus, saya bisa memberi Anda 5 RMB per unit. Tetapi jika penjualannya tidak baik, saya bahkan tidak bisa memberi Anda 3 RMB. Jawab Feng Yu. Manajer Su tidak bisa mempercayai telinganya. Kipas listrik hanya dijual seharga 50 hingga 60 RMB. Bagaimana itu mungkin? Bahkan tidak mendekati biaya produksi. Motor, baja, sakelar, del. Setidaknya akan menambah hingga 80 hingga 90 RMB. Jika bahan berkualitas lebih baik, biayanya akan lebih dari 200 RMB. Bagaimana biaya Feng Yu sangat rendah? Bagaimana mungkin masih ada untung? Apa merek kipas angin ini? Apakah ini barang yang rusak? Tanya manajer Su. Koperasi tidak boleh memiliki barang cacat atau palsu. Angin dan merek Rain. Ini jelas bukan barang palsu atau inferior. Kipas diproduksi dan dirancang oleh pabrik motor kami. Lihat, saya bahkan memasang WBE Novel di Longjiang Daily.
kata Feng Yu. Feng Yu mengeluarkan koran hari ini dan menunjukkannya kepada manajer Su. Manajer Su baru ingat halaman yang dilihatnya di koran pagi ini. Dia masih bertanya-tanya apa ini kipas angin dan hujan dan mengapa dia belum pernah mendengar merek ini sebelumnya. Jadi, itu karena produk belum diluncurkan. Apakah ini dari pabrik motor? Manajer Su bertanya. Benar, Anda bisa bertanya-tanya. Jika aku menipu kamu, aku akan memberimu semua kipas listrik yang kutinggalkan bersamamu. Jawab Feng Yu. Apa yang dikatakan Feng Yu adalah satu-satunya kebenaran. Tentu saja, pabrik motor memproduksi kipas ini tetapi mereka hanya produsen outsourcing. Manajer Su berpikir bahwa Wind and Rain adalah salah satu merek pabrik motor. Jika demikian, beri saya setidaknya 5 RMB. Kipas listrik akan menempati beberapa ruang di toko dan juga menempati ruang di toko. Jika terlalu sedikit, kami tidak akan membawa kipas angin Anda. Kata manajer Su. Dia masih menginginkan lebih banyak keuntungan. Kipas angin kami tidak besar. Bagaimana dengan ini? Kami memiliki 2 model kipas listrik. Yang besar dijual seharga 59 RMB dan saya akan memberi Anda 4 RMB untuk setiap kipas angin yang terjual. Yang lebih kecil akan dijual seharga 49 RMB. Setiap unit terjual, saya akan memberi Anda 3 RMB. Saya juga akan memberi Anda tambahan 50 RMB untuk setiap 100 unit yang terjual. Ini adalah harga tertinggi yang bisa saya berikan kepada Anda. Tidak mungkin Anda menghasilkan lebih dari saya. Anda bahkan tidak memiliki biaya apapun. Kata Feng Yu. Manajer Su berpikir, rata-rata, 1 unit masih dapat memiliki laba 4 RMB. Kipas listrik ini laris manis. Seseorang harus bisa menjual 100 unit di seluruh Summer. Itu setara dengan 400 RMB dan tidak ada biaya yang terlibat. Yang terpenting, uang ini akan masuk ke sakunya sendiri. Oke, tapi lain kali orang Rusia tua itu datang untuk membeli barang, Anda harus membawanya ke toko saya dan membiarkannya membeli lebih banyak, kata manajer Su. Tidak masalah, mungkin dia akan datang bulan ini. Saya juga menantikan dia datang lagi. Jawab Feng Yu. Feng Yu mengambil kontrak yang sudah disiapkan dari tasnya dan menyerahkannya kepada manajer Su. Ini tidak benar. Tuan Feng, mengapa kita perlu uang muka? Manajer Su bertanya. Manajer Su, setoran ini hanya untuk 1 bulan. 1 bulan kemudian, kami akan menghitung penjualan Anda dan saya akan mengembalikan deposit kepada Anda. Saya tidak bisa meninggalkan barang-barang saya dengan Anda dan Anda tidak meninggalkan deposit dengan saya. Bagaimana jika kipas angin saya rusak atau hilang di toko Anda? Kata Feng Yu. Tapi tetap saja, itu terlalu banyak. Menurut harga asli dan setidaknya 100 unit. Itu terlalu mahal. Apa bedanya jika saya membeli barang sendiri? Manajer Su menjawab. Tentu saja, ada perbedaan dan itu perbedaan besar. Jika Anda membeli barang sendiri, untuk apa Anda akan menjual kipas? Jika kipas angin tidak terjual, bisakah Anda mendapatkan pengembalian uang? Saya melakukan semua risiko. Tidak peduli berapa banyak kipas angin yang Anda jual, Anda masih berdiri untuk mendapatkan. Kata Feng Yu. Manajer Su berpikir sebentar dan dia ingat untung 400 RMB. Akhirnya, dia berkata, oke. Saya ingin 100 unit, tapi bisakah setorannya lebih rendah? Kedua model itu, setiap 100 unit, dan setoran akan menjadi 50 RMB per unit. Total 10.000 RMB. Oke, kata Feng Yu. Tunggu, bagaimana ini bukan cap perusahaan pabrik motor? Perusahaan perdagangan Taihua. Saya belum pernah mendengar tentang perusahaan ini, kata manajer Su. Ini adalah agen penjualan untuk kipas angin dan hujan. Bos dan direktur pabrik motor adalah, jika tidak, bagaimana para kipas angin bisa begitu murah? Kata Feng Yu. Dia sengaja menghentikan hukumannya di tengah jalan. Terserah manajer Su untuk menafsirkan apa yang dia maksud. Dengan cara ini, Feng Yu tidak bertanggung jawab. Manajer Su memiliki ekspresi, tiba-tiba melihat cahaya. Tapi siapa peduli? Dia tidak dalam posisi mempertanyakan apa yang sedang dilakukan pabrik motor. Setelah menandatangani kontrak, Feng Yu pergi ke departemen store nomor 1 dan membujuk manajer mal. Ketika manajer mal melihat koperasi sudah menandatangani kontrak, ia juga menyetujui kondisi yang sama dan 200 unit masing-masing model. Kemudian Feng Yu pergi ke departemen store yang lebih kecil di setiap distrik.
Departemen store yang lebih kecil ini melihat bahwa departemen store nomor 1 telah menandatangani kontrak, mereka juga memesan setidaknya 200 unit masing-masing. Hari itu juga, Feng Yu mendapat pesanan total 1.400 unit. Dia akan menerima deposit 70.000 RMB mulai hari berikutnya dan seterusnya. Dia mendapat cukup uang untuk membayar pabrik motor sekarang. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.